Assalamualaikum, selamat siang. Saya di Amerika sekarang, jadi maaf saya tidak bisa hadir ke acara Maestro. Dan saya langsung jawab pertanyaan yang dikirim kemarin aja ya. Saya sambil membaca sedikit biar tidak lupa apa yang ditanya. Oke, so yang pertama, apa kesannya Megan terhadap Ki Entus Susmono yang identik dengan pembicaraan vulgar saat di panggung? Jadi yang pertama, saya ingin jelaskan bahwa memang ada style komedi seperti itu di dunia wayang. And memang itu sangat vulgar, terutama terhadap wanita dan tubuh wanita. Hampir seluruh dalang pakai humor seperti itu, bukan hanya Pak Antus, tapi juga dalang-dalang pakem seperti Pak Purbo, Pak Anum Suroto, Pak Mantep, semuanya pakai humor seperti itu. Jadi kalau tanya kenapa hanya Pak Antus pakai humor seperti itu, memang tidak tahu dunia wayang begitu. Menurutku ya, yang harus ditanya, kenapa ada humor vulgar terhadap wanita di budaya Indonesia, bukan cuma di panggung Ki Entus. Seharusnya mereka khawatir, kok ada humor seperti itu ya, dan kok humor seperti itu mendapat respon yang sangat besar dari penonton. Kenapa penonton suka sekali humor yang merendahkan wanita? Itulah yang harus ditanya. Kalau Ki Entus sendiri memang sangat kreatif ya, dia terampil sekali dan unik sekali. Beliau juga connect dengan masyarakat dan sangat ingin menghibur masyarakat. Kalau beliau mengikuti humor vulgar, itu hanya dalam rangka dia pengen mengobati rasa galau masyarakat dan membuat mereka senang. Saya pribadi merasa berani saja menampar balik kata-kata jorok dari dalang yang bicara seperti itu ke aku. Mungkin karena aku bukan wanita Indonesia, jadi aku kalau diajak bicara seperti itu ya nggak nerima gitu. Aku langsung balik dan Pak Entus tangkap, dan setelah itu dalang-dalang lain meniru style Gojek yang Pak Entus pakai dengan aku. Jadi itu mungkin yang jadi kehebohan ya ketika aku masih aktif nih di Indonesia. Oke, terus tahun 2005 Ki Entus menjadi dalang terbaik se-Indonesia. Menurut Megan, apa yang patut dicontoh dari karya Ki Entus? Itu pertanyaan yang kedua. So, aku mau jelaskan, yang namanya dalang itu nggak bisa dinilai dengan cara yang biasa. Tokoh seperti seorang dalang itu dimiliki masyarakat. Jadi, semua dalang, kalau mereka dalang yang baik, akan menjadi cermin untuk budayanya, begitu. Mereka pintar dapat sari-sari dari seni, agama, politik, lingkungan, seksualitas, dan apa aja yang ada di sekitarnya. Jadi kemudian mereka membuat sebuah pertunjukan yang bisa menjadi cermin untuk masyarakat. Penonton harus bisa melihat diri mereka sendiri dan juga harus bisa melihat budaya mereka sendiri di dalam pertunjukannya. Kalau dalangnya bisa seperti itu, dia pasti akan jadi dalang yang laris dan terkenal di komunitasnya. Jadi semuanya kembali ke budaya, bukan ke dalang masing-masing. Yang namanya dalang itu harus merespon keadaan. Itu tugas mati seorang dalang. Jadi memang tugas dia meresap dan membuat respon untuk masyarakat. Jadi saya ungkap lagi, jangan tanya ke Ki Entus, tanya ke budaya Indonesia. Kenapa Pak Entus sangat terkenal di Indonesia? Ya memang pinter, memang lucu, memang unik, keterampilan juga sangat oke. Tapi dia connect dengan masyarakat dan dia peduli apa ada di sekitarnya, begitu.
Oke, terus yang terakhir, oh yang ini simple. Apa yang membuat Megan tertarik menjadi seorang sinden? Jadi dulu saya S1 di Amerika, saya ambil jurusan lagu seriosa dan karawitan Jawa. Jadi setelah saya wisuda, saya merasa dipanggil ke Jawa begitu untuk masuk dunia sinden, untuk belajar di sini. Tapi memang saya dari dulu seorang vokalis dan penulis dan juga komposer, dan banyak orang seni terutama pemusik ada di keluarga saya. Jadi hidup saya memang mengalirnya seperti itu. Saya merasa cuma mengikuti kehendakannya. Jadi saya langsung ke Jawa begitu. Tapi sekarang saya sudah balik ke Amerika dan lagi fokus ke karya saya sendiri. Jadi sudah ya, itu saja. Oke, terima kasih sudah mau mewawancari saya. Dan salam dari Amerika untuk semua teman. Assalamualaikum.